Soal Pilkada Solo, sudahlah kita tunggu saja pelantikannya Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo. Kita tunggu apakah Bobi Nasution akhirnya bisa menang, karena peluangnya masih 50-50. Tapi mudah-mudahan sistem politik kita ke depan akan jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Wah, tidak banyak berita yang hangat setelah Idul Adha ini, tapi beberapa di antaranya cukup juga bisa didiskusikan secara panas ya. Berita hangat tidak banyak, tapi bisa didiskusikan secara panas ya. Tapi tetap dalam koridor tentunya. Nah, salah satunya adalah soal kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tapi kita simpan dulu soal kami. Kita balik lagi ke Solo dulu ya. Karena di Solo ada perkembangan terakhir bahwa akhirnya Gerindra pun takluk. Jadi Partai Gerakan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Prabowo Subianto akhirnya melabuhkan dukungannya kepada Gibran Rakabuming Raka dan pasangannya siapa? Teguh ya. Nah, ini judulnya dari kompas.com. Terima surat rekomendasi dari Prabowo, Gerindra resmi dukung paslon Gibran Teguh. Jadi siapa yang saingannya lagi? Udah nggak ada saingannya ya. Solo, kompas.com. Partai Gerindra resmi menjatuhkan dukungannya ke pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa dalam Pilkada 2020. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno mengatakan telah menerima rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat DPP Gerindra untuk mendukung paslon Gibran dan Teguh. Ya memang yang namanya pengurus DPC atau DPD ini ya perpanjangan tangan saja dari DPP, karena kehendak itu di DPP bukan dari bawah, top down bukan bottom up ya. Surat rekomendasi dukungan tersebut dia ambil ke kantor Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra Jawa Tengah bersama dengan paslon Gibran dan Teguh. Wah, luar biasa ya. Langsung diantar oleh calonnya. Kami dari Partai Gerindra Solo dapat undangan dari DPD mewakili DPP untuk menerima rekomendasi dukungan dari Partai Gerindra. Undangan rekomendasi itu kita terima nanti berangkat dari Solo ke DPD bareng dengan Mas Gibran dan Mas Teguh selaku mantennya, kata Ardianto. Biayanya dari manten atau dari mana ini? Berangkat itu ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin 3 Agustus 2020. Gerindra Solo sempat dipertanyakan dukungannya kepada paslon Gibran dan Teguh karena tidak adanya deklarasi. Rupanya penting deklarasi ini ya. Kendati demikian, dari awal Gerindra Solo mengklaim konsisten mendukung paslon Gibran dan Teguh. Pengambilan surat rekomendasi dukungan di kantor DPD Gerindra Jateng tidak hanya untuk paslon Gibran dan Teguh, tapi juga paslon lain yang didukung Gerindra pada Pilkada serentak 2020. Dia menambahkan, surat rekomendasi dukungan paslon Gibran dan Teguh ditandatangani secara langsung Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Kalau ditandatangan tidak langsung namanya tanda tangan elektronik. Langkah kita tetap tidak goyah bahwa kita mendukung Mas Gibran dan Mas Teguh, ujar dia. Wah, udah mulai jualan dia ya. Setelah menerima surat rekomendasi dari DPD Gerindra Jateng, ungkap Ardianto, paslon Gibran dan Teguh langsung bersilaturahmi dengan para pengurus di DPC Partai Gerindra Solo. Ya, namanya sudah dapat dukungan ya. Sementara itu, calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan dengan adanya dukungan dari Gerindra Solo menambah kekuatan politik untuk memenangkan Pilkada 2020. Pilkada Solo maksudnya. Perlu digarisbawahi kerjasama ini untuk kemajuan warga Solo,
ucap putra sulung Presiden Jokowi. Sudah pintar juga dia berkilah ya, berretorika ya sebagaimana politisi lainnya ya. Nah, ini saya ingin bacakan sedikit. Rupanya Partai Bulan Bintang dukung Gibran di Pilkada Solo dan Bobi Nasution di Medan. Partai Bulan Bintang juga mau cari poin juga. Jadi semua partai ya, entah ada kursinya enggak, yang penting dukung juga ya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang PBB mendukung putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa dalam Pilkada Solo. Bahkan DPP PBB sudah menginstruksikan Dewan Pimpinan Cabang Solo untuk membantu Gibran memenangkan Pilkada yang digelar Desember 2020. Gibran dan Teguh berpasangan sebagai bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Solo. DPP PBB siap membantu dan bekerja memenangkan Gibran di Pilkada Solo, kata Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang PBB Afriansyah Ferry Nur ketika dijumpai usai melakukan pemotongan hewan kurban di kantor DPP PBB Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu 1 Agustus 2020 seperti dikutip Antara. Menurut dia, PBB sudah berkomunikasi dan koordinasi dengan PDIP untuk memenangkan Gibran. Langkah itu, kata Ferry, dilakukan agar seluruh akar rumput dan mesin partai pimpinan Yusril Izzah Mahendra ini dapat bekerja memenangkan Gibran. Tidak hanya Gibran, DPP PBB juga mendukung menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution sebagai bakal calon wali kota Medan di Pilkada 2020. Keputusan itu, kata Ferry, sudah didukung Yusril. Loh, didukung Yusril. Oh, dia pimpinannya ya. Saya sudah komunikasi dengan Bobi PBB di Kota Medan. Kita instruksikan untuk memberikan dukungan kepada Bobi untuk maju sebagai bakal calon wali kota, kata Ferry. Luar biasa ya. Semuanya mendukung klannya Presiden Jokowi. Jangan-jangan tidak ada lagi nanti partai yang bisa mengendorse atau mendukung. Jadi Sobat RH sekalian, menarik sekali ya tadi. Sebenarnya kalau kita lihat PBB dan Gerindra adalah dua partai yang secara tradisional sesungguhnya diametral ya. Selalu mengambil sikap berbeda, sikap oposisi terhadap pemerintahan Jokowi dan PDIP. Jadi apa yang didukung PDIP untuk isu-isu yang sangat sensitif biasanya akan ditentang Gerindra dan PBB. Gerindra adalah partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan kita tahu bahwa Prabowo Subianto adalah rival Jokowi dalam pemilihan presiden. Paling tidak pada dua edisi terakhir ini, yaitu 2014 dan 2019. Walaupun pada tahun 2009 sempat berpasangan dengan Megawati sebagai calon wakil presiden, tetapi paling tidak posisi Gerindra adalah mengambil posisi yang berseberangan dengan PDIP. Karena memang disitulah keuntungan elektoralnya. Walaupun dari sisi sayap spektrum politik, Gerindra dan PDIP sesungguhnya dalam satu spektrum, yaitu spektrum kiri. Spektrum kanan adalah partai yang berbasis masa Islam atau partai Islam seperti PBB. Nah, menariknya adalah, apa menarik lagi ya, atau tidak menarik? PBB juga melakukan langkah yang sama, mendukung Jokowi dan PDIP. Padahal kita tahu, PBB sebelumnya partai yang paling konsisten untuk berjuang di jalur kanan berhadapan dengan partai-partai besar di jalur kiri. Walaupun kita tahu PBB tidak lolos parliamentary threshold dalam beberapa edisi terakhir. Ketika parliamentary threshold diterapkan, PBB tidak pernah lolos. Hanya lolos pada tahun 1999 pemilu pertama, tapi edisi ketika parliamentary threshold diterapkan, rasanya PBB tidak pernah lolos. Tidak pernah menjadi fraksi tersendiri di dalam DPR. Tapi menarik, menjelang Pilpres 2019, Yusril yang biasanya selalu mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi dan PDIP, tiba-tiba swing ke kiri. Bahkan menjadi advokat leader, ya, tim leader dalam membela kepentingan pasangan Jokowi Ma'ruf di Mahkamah Konstitusi. Kita tidak tahu sebenarnya, kalau kita kaitkan dengan no free lunch, tidak ada makan siang gratis, kita tidak tahu makan siang apa yang sudah disajikan. Intinya adalah, tidak ada lagi partai yang sebenarnya beroposisi yang kuat dengan pemerintah saat ini. Tidak Gerindra,
Tidak juga partai ideologis seperti PBB. Nah, satu-satunya yang tinggal hanya PKS saja, Partai Keadilan Sejahtera. Itu saja yang selalu mengambil sikap untuk posisi oposisi. Yang lainnya tergantung isunya, tergantung kepentingannya. Tapi PKS relatifly agak konsisten, termasuk juga di Pilkada Medan dan Pilkada Solo. Di Pilkada Solo, PKS mungkin partai satu-satunya yang menunjukkan tidak ingin mendukung Gibran. Yang lainnya semuanya ingin. Di Medan, PKS sudah berkoalisi dengan Partai Demokrat mengusung incumbent. Konon katanya begitu, nanti kita akan lihat. Jadi bayangkan, PKS itu hanya partai dengan kursi nomor 7 di parlemen saat ini. Nomor 1 adalah PDIP, nomor 2 dari jumlah kursinya Golkar, nomor 3 Gerindra, nomor 4 itu Nasdem, nomor 5 PKB, nomor 6 itu Demokrat, nomor 7 PKS. Bayangkan, Demokrat tidak pernah mengambil sikap yang frontal. Apakah mendukung, mengendorse Presiden Jokowi atau tidak, ataukah juga mengambil sikap oposisi. Ya tergantung siapa yang kemudian menyampaikan pandangan Demokrat. Kalau ditanyakan kepada Ferdinand Hutahian, lain lagi. Kadang-kadang Ferdinand berbeda dengan partainya dalam banyak isu misalnya. Jadi fenomena ini makin tidak menarik. Jadi politik kita seolah-olah monolitik. Tidak heran Sobat Era sekalian, sikap oposisi akhirnya diambil alih oleh kelompok di luar parlemen. Salah satunya adalah kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang kemarin ada pradeklarasinya. Hadir Din Samsudin di sana, Rocky Gerung juga, ada Ahmad Yani, ada Abdullah Heha Mahua, ada siapa lagi, Said Didu, kemudian ada juga Sri Bintang Pamungkas hadir, dan tokoh lainnya, termasuk Refli Harun. Jadi karena kebuntuan di dalam oposisi formal, oposisi di parlemen, maka hal-hal yang kritis banyak diambil alih kekuatan non-parlemen. Kekuatan non-parlemen ini adalah kekuatan yang tidak dibayar negara. Jadi kalau kita bicara mengenai tugas, amanah, yang diberikan amanah itu Presiden Republik Indonesia dengan segala kekuasaan, kewenangannya, dan dengan segala fasilitasnya untuk menjalankan roda pemerintahan negara ini. Yang diberikan amanah lagi adalah para anggota-anggota DPR. Mereka diberikan amanah dan fasilitas, bisa menikmati pendapatan negara, pendapatan yang diberikan oleh negara. DPD juga sesungguhnya, jalurnya harusnya jalur pengawasan juga. Tapi kita lihat so long time DPD tidak jelas sikap dan suaranya terhadap berbagai isu. Karena itu, ya apa boleh buat, yang men-take over, yang mengambil alih isu-isu kritis itu adalah kelompok non-parlemen. Kalau kelompok non-parlemen ya tentu itu hanya sekedar gerakan moral, bukan political movement. Jadi hanya moral movement. Jadi fenomena Gibran dan Bobi Nasution itu dibahas juga oleh kami. Dalam hal ini Din Samsudin menyinggungnya sebagai politik dinasti. Terlepas pro dan kontra dengan politik dinasti, tapi yang harus kita lihat adalah Gibran dan Bobi Nasution menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang patut diperdebatkan karena mereka adalah putra dan menantu Presiden Republik Indonesia. Apalagi langkah memborong hampir semua partai politik itu adalah justru langkah yang mencederai pemilu demokratis atau pilkada demokratis. Tapi ya bagaimana lagi kalau kita mau menegakkan rasionalitas politiknya, mau bicara tentang demokrasi politiknya, kalau tokoh seperti Prabowo Subianto saja kemudian akhirnya mendukung Gibran juga. Tokoh seperti Yusril pun melalui Partai Bulan Bintang mendukung Gibran juga. Lalu siapa yang mau melawan Gibran? PKS melawan sendiri tidak cukup kursinya. Makanya jangan heran nanti Gibran melaju tanpa tes yang sungguh-sungguh, tes kepemimpinan, tes kepribadian, tes apa aja, kematangan dan lain sebagainya. Jangan-jangan lawannya ya cuma Bajo saja, itu pun kalau Bajo, Bagio dan Suparjo atau Bajo itu bisa lolos. Kalau tidak lolos ya sendirian melawan kotak kosong. Jadi luar biasa memang fenomena politik di Indonesia ini. Tidak ada lagi tokoh-tokoh yang struggle, yang mau
terus kuat di jalurnya, ya, di jalur misalnya katakanlah di jalur non kekuasaan, sepertinya semuanya pengen mendekat dengan epicentrum kekuasaan. Ya apa boleh buat, memang kekuasaan itu enak, memegang semua fasilitas, bisa menentukan apapun, bisa menentukan kesejahteraan bagi individu-individu. Dan jangan lupa memang bahwa walaupun kesejahteraan itu adalah tugas negara untuk kepada semua rakyat, tapi tentu yang duluan mendapatkan adalah ya orang-orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan dan mengendorse kekuasaan. Ya, it's okay. Mudah-mudahan kita akan menyaksikan hari-hari selanjutnya politik kita bisa makin membaik dengan munculnya tokoh-tokoh baru di luar epicentrum, di luar spektrum partai politik atau parlemen. Munculnya tokoh-tokoh di luar partai politik seperti Din Samsudin, dan mudah-mudahannya juga ada Gatot Nurmantio atau Rahmawati atau Rizal Ramli, Rocky Gerung, semuanya yang tadinya lonely sendiri-sendiri bergabung menjadi satu sebagai moral movement atau moral force, sebagai gerakan moral. Sepanjang tidak terjebak di dalam keakuan figur dan kemudian betul-betul murni perjuangan untuk memperbaiki kondisi bangsa ini, tanpa berpikir itu sikut menyikut dan naik sendiri, ya, seperti fenomena orang mau tenggelam, agar dia tidak tenggelam dia tekan orang lain, kepala orang lain agar dia muncul dan orang lain yang kemudian tenggelam. Saya kira gerakan moral ini akan menjadi mudah-mudahan alternatif bagi perbaikan bangsa ke depan. Saudara sekalian, ya soal Pilkada Solo sudahlah, kita tunggu saja pelantikannya Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo. Kita tunggu apakah Bobi Nasution akhirnya bisa menang, karena peluangnya masih 50-50. Tapi mudah-mudahan sistem politik kita ke depan akan jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Terutama kalau kita nanti besok-besok hadir pemimpin yang memang betul-betul mau membuat desain ketatanegaraan dan desain politik demokratis yang anti korupsi, anti feodalisme, memberikan kesempatan dalam berkompetisi, yaitu fair competition di politik, menghilangkan presidensial threshold, menghilangkan threshold di pilkada, dan berani memberantas mafia korupsi dimanapun. Maka kita bisa berharap Indonesia akan jauh lebih cemerlang untuk masa depan. Sobat Era sekalian, itu saja Uber soal Prabowo dan Yusril akhirnya takluk juga, dalam tanda kutip takluknya ya, mendukung Gibran Rakabuming juga putra Presiden Jokowi. Tapi yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.